Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinara Safina dengan NIM 1061903 dari Prodi S1 Kedokteran Gigi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi reaksi hipersensitivitas. Alergi atau hipersensitivitas adalah kegagalan kekebalan tubuh di mana tubuh seseorang menjadi hipersensitif dalam bereaksi secara imunologi terhadap bahan-bahan yang umumnya non-imunogenik. Dengan kata lain, tubuh manusia bereaksi berlebihan terhadap lingkungan atau bahan-bahan yang oleh tubuh dianggap asing atau berbahaya. Bahan-bahan yang menyebabkan hipersensitivitas tersebut disebut alergen. Lalu, etiologinya, faktor yang berperan dalam alergi makanan yaitu dibagi menjadi dua. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang faktor internal, yang pertama imaturitas usus secara fungsional. Contohnya dalam fungsi-fungsi asam lambung, enzim-enzim usus, glycocalyx, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, genetik berperan dalam alergi makanan. Sensitasi alergen dini mulai janin sampai masa bayi, dan sensitisasi ini dipengaruhi oleh kebiasaan dan norma kehidupan setempat. Yang ketiga, mukosa dinding saluran cerna belum matang yang menyebabkan penyerapan alergen bertambah. Lalu faktor eksternal, yang pertama faktor pencetus, faktor fisik bisa dingin, panas, hujan. Lalu faktor psikis bisa sedih, stres, atau beban olahraga yaitu lari. Lalu yang kedua, hampir semua jenis makanan dan zat tambahan pada makanan dapat menimbulkan reaksi alergi. Contoh makanan yang dapat memberikan reaksi alergi menurut prevalensinya yaitu ikan 15,4%, telur 12,7%, susu 12,2%, kacang 5,3%, dan lain sebagainya. Lalu ada tanda dan gejala. Reaksi tipe 1 dapat terjadi sebagai suatu gangguan sistemik atau reaksi lokal, pemberian antigen, protein, atau obat, misalnya penisilin secara sistemik, parental, dan menimbulkan anafilaksis sistemik. Dalam beberapa menit setelah pajanan, pada pejamu yang tersensitisasi akan muncul rasa gatal, urtikaria atau bintik merah dan bengkak, dan erythemis kulit, diikuti oleh kesulitan bernapas berat yang disebabkan oleh bronkokonstriksi paru dan diperkuat dengan hiperkresi mukus. Reaksi lokal biasanya terjadi bila antigen hanya terbatas pada tempat tertentu sesuai jalur pemajamnya, seperti di kulit. Contohnya kontak menyebabkan urtikaria. Lalu, reaksi tipe 2 umumnya berupa kelainan darah seperti anemia, lalu trombositomenia, eosinofilia, dan granulocytopenia. Manifestasi klinik hipersensitivitas tipe 3 dapat berupa urtikaria, demam, kelainan sendi, limfadenopati, kejang perut, mual, dan lain sebagainya. Lalu, tipe 4 dapat berupa reaksi paru akut seperti demam, sesak, batuk, dan efusi pleura. Obat yang tersering menyebabkan reaksi ini yaitu nitrofuratonin, nefritis interstisial, ensefalomielitis, hepatitis juga dapat merupakan manifestasi reaksi obat. Lalu reaksi hipersensitivitas dibagi menjadi 4 klasifikasi. Menurut Gell dan Combs terbagi atas: reaksi tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4.
Hipersensitivitas tipe 1 disebut juga sebagai hipersensitivitas langsung atau anafilaktik. Reaksi ini berhubungan dengan kulit, mata, nasofaring, dan reaksi ini dapat mengakibatkan gejala yang beragam, mulai dari ketidaknyamanan kecil hingga kematian. Waktu reaksi berkisar antara 15 hingga 30 menit setelah terpapar antigen. Lalu, hipersensitivitas tipe 2 diakibatkan oleh antibodi berupa imunoglobulin G atau IgG dan imunoglobulin E atau IgE untuk melawan antigen pada permukaan sel dan matriks ekstraseluler. Lalu, hipersensitivitas tipe 3 merupakan hipersensitivitas kompleks imun. Hal ini disebabkan adanya pengendapan kompleks antigen antibodi yang kecil dan terlarut di dalam jaringan. Hal ini ditandai dengan timbulnya inflamasi atau peradangan. Pada kondisi normal, kompleks antigen antibodi yang diproduksi dalam jumlah besar dan seimbang akan dibersihkan dengan adanya fagosit. Lalu yang keempat, hipersensitivitas tipe 4 dikenal sebagai hipersensitivitas yang diperantarai sel atau tipe lambat atau delayed type. Reaksi ini terjadi karena aktivitas perusak jaringan oleh sel T dan mukofag. Waktu cukup lama dibutuhkan dalam reaksi ini untuk aktivasi dan diferensi sel T. Lalu patofisiologinya saat pertama kali masuknya alergen, contohnya telur, ke dalam tubuh seseorang yang mengkonsumsi makanan tetapi dia belum pernah terkena alergi. Namun ketika untuk kedua kalinya orang tersebut mengkonsumsi makanan yang sama, barulah tampak gejala-gejala timbulnya alergi pada kulit tersebut. Setelah tanda-tanda itu muncul, maka antigen akan mengenali alergen yang masuk, yang akan memicu aktifnya sel T, di mana sel T ini yang akan merangsang sel B untuk mengaktifkan antibodi atau IgE. Proses ini mengakibatkan melekatnya antibodi pada sel emas yang dikeluarkan oleh basofil. Apabila seseorang mengalami paparan untuk kedua kalinya oleh alergen yang sama, maka akan terjadi dua hal, yaitu ketika mulai terjadinya produksi sitokin oleh sel T, sitokin memberikan efek terhadap berbagai sel terutama dalam menarik sel-sel radang misalnya neutrofil dan eosinofil, sehingga menimbulkan reaksi peradangan yang menyebabkan panas. Lalu yang kedua, alergen tersebut akan langsung mengaktifkan antibodi atau IgE yang merangsang sel mus, kemudian melepaskan histamin dalam jumlah yang banyak. Kemudian histamin tersebut beredar di dalam tubuh melalui pembuluh darah. Saat mereka mencapai kulit, alergi akan menyebabkan terjadinya gatal, pruritus, angioderma, urtikaria, kemerahan pada kulit, dan rematis. Pada saat mereka mencapai paru-paru, alergi dapat mencetuskan terjadinya asma. Gejala alergi yang paling ditakutkan dikenal dengan nama anafilaktik shock. Gejala ini ditandai dengan tekanan darah yang menurun, kesadaran menurun, dan bila tidak ditangani segera dapat menyebabkan kematian. Lalu ada pemeriksaan fisik, yaitu inspeksi apakah ada kemerahan, bentol-bentol, dan terdapat gejala adanya urtikaria, angioderma, pruritus, dan pembekakan pada bibir. Lalu palpasi atau ada nyeri tekanan pada kemerahan. Perkusi mengetahui apakah di perut terdapat udara atau cairan. Auskultasi mendengarkan suara napas, bunyi jantung, bunyi usus, atau karena pada orang yang menderita alergi bunyi ususnya cenderung lebih meningkat. Lalu ada diagnostik gangguan saluran cerna dengan diare atau mual muntah, contohnya stenosis pyloric, Hirschsprung defiensi enzim, galatosemia, keganasan dengan obstruksi, dan lain sebagainya. Lalu reaksi psikologi dan reaksi kontaminan dan bahan aditif, misalnya bahan pewarna dan pengawet, sodium
gluta bisulfite, monosodium glutamate, dan lain sebagainya. Dan ada pemeriksaan penunjang, yaitu uji kulit, darah tepi, biopsi usus sekunder, dicoba ganda, tes hemaglutinin dan antibodi, presipitat tidak sensitif, lalu IgE total, tes intradermal, dan pemeriksaan atau tes decilos. Sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.